Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta podcast Breaking the Limitation Latsar CPNS BNN 2022. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan rundown singkat podcast kita hari ini. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua pemaparan materi oleh masing-masing peserta, dan yang terakhir adalah penutup. Di sini ada 7 poin dari nilai-nilai dasar PNS, yaitu berakhlak. Berakhlak adalah akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya, saya akan langsung memberikan pemaparan mengenai poin yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Untuk yang pertama, berorientasi pelayanan ini, tindakan yang seharusnya dilakukan adalah, atau indikatornya, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, dan solutif, serta dapat diandalkan. Dan indikator ketiga adalah melakukan perbaikan tiada henti. Nah, di podcast kali ini kita akan mengidentifikasi potensi penghambat dan cara mengatasinya terkait upaya membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang ASN yang profesional. Hambatan bagi seorang ASN penyuluh narkoba dengan indikator berorientasi pelayanan. Hambatannya, ASN tidak melakukan 3S atau akronim atau yang kita kenal dengan senyum, sapa, dan salam. Nah, solusinya karena penyuluh narkoba itu kan ketemu dengan klien dan kita melakukan penyuluhan, maka 3S itu adalah nilai utama ya, modal utama bagi seorang ASN penyuluh narkoba. Jadi harus membiasakan senyum, sapa, dan salam dimulai dari hal-hal yang kecil, yaitu dari ruang lingkup kantor. Jadi setiap pagi usahakan untuk saling menyapa rekan kerja maupun atasan ataupun bawahan, seperti itu. Sekian dari saya. Selanjutnya akan saya alihkan kepada narasumber berikutnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk nilai ASN berakhlak yang kedua, yaitu akuntabel. Untuk indikatornya sendiri, yang pertama adalah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Nah, untuk penghambatnya sendiri sebetulnya berasal dari diri sendiri ya. Contohnya masih menggunakan fasilitas kantor seperti internet atau komputer dengan tidak bijak. Gitu. Untuk solusi-solusinya memang harus dari diri sendiri, tapi solusi yang bisa saya kasih itu yang masih menggunakan fasilitas kantor dengan tidak bijak. Sebetulnya contoh internet itu sangat penting ya digunakan di kantor. Karena memang kalau tidak ada internet sulit juga kita untuk mengerjakan contoh laporan, atau misalkan kita ada webinar atau Zoom, butuh banyak kuota atau misalkan jaringan yang bagus, memang internet itu sangat dibutuhkan. Solusi-solusinya mungkin yang pertama itu membatasi pemakaiannya, hanya bisa digunakan pada saat jam kerja. Kita kan kerja jam 8 sampai jam 4 sore, jadi hanya bisa dikerjakan pada saat itu. Atau yang kedua, membatasi situs-situsnya, misalkan yang bisa digunakan adalah situs-situs yang mendukung pekerjaan kita. Yang ketiga adalah kompeten. Kompeten itu sendiri indikatornya adalah yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Untuk penghambat-penghambatnya juga sama, bisa dari diri sendiri, bisa dari sikap, sifat, atau perilaku kita nih yang tidak mau berkembang. Contohnya itu tidak mau menambah kompetensi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan atau seminar. Solusinya yang pertama ya memang harus ada
teguran dari atasan kalau misalkan kita tidak mau menambah kompetensi. Karena balik lagi kita ini eranya digital, semuanya milenial. Kalau misalkan kita tidak mampu bersaing dengan ASN-ASN baru atau ASN yang mau berkembang, kita akan sangat ketinggalan. Dan memang yang kedua memang harus dipaksakan, mau tidak mau kita harus menambah soft skill dan hard skill kita. Begitu. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Baik, terima kasih Saudara Willy atas pemaparannya. Selanjutnya untuk narasumber berikutnya, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini memaparkan tentang nilai-nilai harmonis yang poin-poinnya ada yang pertama menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, yang kedua suka menolong orang lain, yang ketiga membangun lingkungan kerja yang kondusif. Untuk hambatannya itu sendiri, misalkan kita kan tekan kerjanya masih lagi ada banyak kerjaan nih, padahal kita juga sama semuanya banyak kerjaan, cuman mungkin dia terlalu banyak menumpuk. Jadi di situ saya diuji untuk lebih peka terhadap rekan sejawat. Jadi solusinya ya saya membantu teman rekan kerja saya tersebut untuk menyelesaikan pekerjaannya agar semua tugasnya cepat selesai. Itu untuk yang harmonis. Yang selanjutnya ada poin loyal, yaitu isi dari loyal itu sendiri ada yang pertama memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Untuk hambatannya itu sendiri, seperti saya sebagai penyuluh narkoba di bidang P2M, di situ kita kan di saat banyak kegiatan kita akan pulang sangat lewat dari jam kerja seperti itu. Dan di situ jangan pernah mengharapkan untuk ada uang lemburnya seperti itu kan. Nah, jadi solusinya ya bekerja semampunya, sebisanya untuk menyelesaikannya sampai selesai tanpa pamrih seperti itu. Terima kasih, Bu Moderator. Saya kembalikan kembali. Terima kasih Saudara Tin atas pemaparannya. Terakhir Saudara Ridwan, kami persilakan untuk memberi pemaparan. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Di sini saya akan memaparkan salah satu indikator dari sikap berakhlak yang dimiliki oleh ASN adalah adaptif, ialah penyesuaian terhadap perubahan, di mana hambatan dari adaptif ini ialah seorang ASN yang sulit menyesuaikan diri terhadap perubahan di era global sekarang. Salah satu solusinya, seorang ASN harus tetap belajar dan harus mudah menyesuaikan diri untuk perubahan-perubahan yang dimana datang bisa secara tiba-tiba. Yang terakhir ialah kolaborasi. Salah satu indikatornya ialah kerjasama, di mana hambatan dari kolaborasi ini ialah seorang ASN tidak mau bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambahan dari sebuah pekerjaannya. Solusi dari hambatan tersebut, seorang ASN harus mau bekerja sama atau berbagi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkolaborasi dalam sebuah pekerjaan. Terima kasih, cukup dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Ridwan atas pemaparannya. Saya tutup sampai di sini podcast hari ini. Alhamdulillah podcast Breaking the Limitation ini berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para rekan-rekan sekalian. Saya tutup dan saya sudahi podcast ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.